Oke, selamat sore teman-teman semua yang udah hadir di kelas Maju sore hari ini. Selamat datang ya. Sore hari ini kita kan bahas, tema yang oke banget nih, apalagi buat teman-teman yang, bergerak di bidang jasa ataupun klinik ataupun semacamnya. Ini akan, fitur ini akan bermanfaat banget buat, teman-teman semua. Nanti juga ada teman saya yang pakar dalam bidang ini akan jelaskan, bagaimana tentang fitur ini berjalan gitu. Tapi sebelumnya biar teman-teman, lebih mengenal lagi dengan Majo, ada profil Majo yang habis ini kita putar. Silakan. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Oke, itu tadi sekilas tentang Maju ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang punya bisnis. Jadi, seperti tema hari ini, mudahnya atur reservasi dan riwayat pelanggan dengan sistem digital. Jadi betapa pentingnya, bisnis kita
upgrade ke sistem digital. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh sahabat saya yang satu ini, Mas Arif. Halo Mas Arif. Halo, selamat siang, Mas Adi. Selamat sore sih Mas Arif. Ini Selamat tepat sore. sekarang. Iya. Iya. Gimana sehat Mas Arif? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke. Nah, ini kan temanya reservasi ya. Berarti Ya, teman-teman yang punya bisnis jasa ataupun apa aja nih, hotel bisa, pet shop, bisa pet shop, kemudian pet klinik. pet Nah, jadi clinic. iya, jadi yang punya usaha di pet klinik ya untuk hotel, kemudian hotel hewan ataupun untuk dokter hewan, bahkan klinik-klinik kecantikan ataupun klinik gigi kita bisa provide kebutuhan kayak gitu, Yes. Mas. Dan masih banyak lagi ya kayak Ya, cuci mobil ataupun spa mungkin ini bisa banget maksimalin fitur ini. Jadi teman-teman iya, yang punya usaha di bidang itu dan ataupun yang bercita-cita mau punya usaha di bidang itu bisa nyimak materi yang akan disampaikan Mas Arif sebentar lagi. Oke, sebelumnya saya mau ingatin teman-teman di samping nanti teman-teman juga banyak dapatkan ilmu tentang fitur reservasi, jadi nanti teman-teman juga berpotensi mendapatkan hadiah ya teman-teman ya, dengan cara, bisa dibagikan keseruan sore hari ini, bisa di-screenshot, lalu upload di sosial media Instagram, nanti, di story bisa di-tag di @serudimaju dan @majo.indonesia. Jadi teman-teman yang terpilih nanti akan dihubungi oleh admin dan akan mendapatkan hadiah berupa e-wallet. Jadi manfaatkan kesempatan ini teman-teman, di samping nanti juga banyak dapat ilmu juga, eee, dapat hadiah juga dari Majo begitu. Oke, Mas Arif siap untuk menyampaikan materinya? siap Mas Adi, Oke, sudah teman-teman siap. jadi, habis ini Mas, Arif akan menyampaikan materinya. Bila teman-teman di tengah-tengah penyampaian materi ada, pertanyaan atau masukan atau mungkin teman-teman pengen, tahu lebih banyak Maju, pengen langganan tapi nggak ngerti gimana caranya, bisa langsung, ketik di kolom chat, nanti kita bantu. Oke. Oke, silakan Mas Arif. Oke, terima kasih Mas Adit atas waktunya. Baik, teman-teman Majupreneur semuanya. Kalau belum tahu Majupreneur itu panggilan sayang kami ya. Panggilan sayang kami dari PT Maju Teknologi Indonesia kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Oke, baik saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman Majupreneur semuanya ya. Meskipun saat ini sudah sore, tapi kita harus bisa tetap semangat seperti di pagi hari ya. Oke, hari ini kita akan belajar bareng-bareng teman-teman ya terkait produk Prime kita ya. Jadi di Maju itu ada 3 paket teman-teman. Jadi ada paket starter, advance dan juga Prime. Nah di Prime kita itu ada yang lebih spesifik lagi untuk jasa, untuk klinik, untuk beauty, kita bisa provide kebutuhan teman-teman Majupreneur semuanya. Khususnya untuk produk layanan atau jasa dan juga reservasi online. Ya, silakan bisa di next, Mas. Nah, mungkin dari teman-teman Majupreneur di sini ada yang masih belum paham ya terkait fitur reservasi. Jadi di Maju itu kita bisa provide untuk reservasi secara digital ya. Jadi dari reservasi ini memungkinkan teman-teman Majapreneur bisa mencatat semua reservasi dari konsumen untuk produk layanan yang sebelumnya sudah dibuat di dashboard ya. Jadi nanti di aplikasi Majunya akan muncul mode reservasi. Nah, jadi setelah muncul mode reservasi, teman-teman Majupreneur bisa pilih mode itu saja, nanti bisa langsung mencatat terkait reservasi yang akan dijalankan. Gitu. Boleh di next, Mas? Nah, setelah teman-teman bisa mengaktifkan mode reservasi, layar di kasir ya. Jadi di aplikasi Majunya yang ada di frontliner atau kasir itu akan menampilkan timetable dengan nama karyawan atau penyedia jasa layanan ya, di mana di situ nanti akan muncul hari, tanggal beserta waktunya ya, beserta waktunya. Jadi ketika ada reservasi di besok tanggal 27 Januari. Di tanggal 27 Januari itu nanti teman-teman Majupreneur bisa langsung klik di jam berapa ya, nanti bisa dilanjutkan untuk reservasinya dari nama pelanggan, kemudian layanan apa yang mereka pesan, kemudian dari hair
stylistnya, dari terapisnya, dari perawatnya, dokternya, itu siapa yang dipilih nanti bisa di situ ya. Itu akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Silakan, Mas. Nah, disinilah teman-teman Majupreneur bisa langsung mencatat untuk reservasi secara digital ya. Jadi yang teman-teman Majupreneur bisa pastikan adalah teman-teman di sini harus punya database pelanggan. Ya, ingat database itu sangat mahal, teman-teman ya. Sangat mahal database itu. Oleh karena itu kalau kita pengen skill up untuk usaha kita, maka kita juga harus punya berbagai macam database yang kita bisa analisa untuk peningkatan bisnis ya. Jadi database pelanggan itu penting. So nanti teman-teman Majupreneur bisa langsung pilih pelanggannya. Kemudian metode reservasinya, apakah mereka lewat chat WA, kemudian lewat SMS, lewat telepon, atau mereka walk in langsung datang ke merchantnya Majupreneur di sini ya, itu bisa langsung dipilih. Kemudian dari tanggal reservasinya itu juga langsung bisa kita pilih. Dan yang paling oke di kita nih teman-teman Majupreneur ya, yang paling oke di kita. Jadi nanti di reminder untuk reservasinya bisa langsung dikirim secara otomatis. Baik H-1, H-2 ataupun H-3 dari reservasi pelanggan itu kita bisa pilih teman-teman. Ya, jadi nanti di H-1, H-2 atau H-3 pelanggan yang sudah menjalankan reservasi itu akan mendapatkan notifikasi reminder by chat, WhatsApp, ataupun SMS dan juga email. Gitu. Mau dipilih semuanya atau salah satu? Bisa. Kayak gitu ya. Jadi itu akan memudahkan dari sisi Majupreneur yang hadir di sini ya, dan juga karyawan-karyawannya untuk mengingatkan pelanggan yang sudah reservasi. Karena saya sudah keliling di area Jakarta. Kebetulan saya area coverage-nya Jakarta ya, teman-teman Majupreneur. Saya sudah keliling di area Jakarta dan masuk ke klinik-klinik kecantikan yang ada di Jakarta. Dan yang saya temukan adalah rata-rata ya karyawan yang ada di klinik kecantikan itu mereka harus mereminder secara manual chat satu persatu kepada pelanggan yang sudah reservasi. Itu akan wasting time, teman-teman Majupreneur ya. Kalau pakai Maju, bisa langsung nanti diingatkan secara otomatis terkait reservasi pelanggan. Ya. Kemudian dari layanannya, langsung bisa dipilih mau layanan apa. Contoh smoothing service, ya. Harga layanannya berapa? Ya, kita bisa setting dari jam mulai sampai jam selesai, itu kita juga bisa setting, teman-teman Majupreneur. Ya. Jadi nanti akan muncul estimasi dari setiap layanan. Estimasi waktunya kapan per masing-masing layanan yang teman-teman Majupreneur jalankan. Ya. Kemudian dari penyedia layanan kita bisa setting semua gender atau laki-laki, perempuan. Mungkin teman-teman Majupreneur di sini ada yang punya klinik kecantikan khusus perempuan, salon khusus perempuan, kita bisa ya. Nanti bisa langsung dipilih nama karyawannya, siapa yang touch dari smoothing service itu, kayak gitu ya. Jadi nanti pelanggan teman-teman Majupreneur juga bisa memilih ya, memilih karyawan untuk touch atau menjalankan treatment yang mereka inginkan. Kayak gitu ya. Karena kan pelanggan itu biasanya mereka punya perawat atau karyawan yang biasanya touch untuk smoothing ya. Kalau di klinik gigi untuk bleaching gigi dan lain sebagainya. Mereka punya dokter yang biasanya melayani, karyawan yang biasa melayani atau perawat yang biasa melayani. Jadi mereka bisa memilih di situ. Ketika mereka dipilih, ya karyawan teman-teman Majupreneur di sini dipilih, maka nanti dia akan terblok jadwalnya. Bahwa di jam, contoh di sini ya, jam 9.15 sampai 13.15 dia ada tagging untuk menjalankan smoothing services
kepada pelanggan atas nama Sanditia. Gitu ya. Semudah itu Maju bisa membantu untuk pencatatan reservasi secara digital. Boleh di next, Mas? Nah, nanti ketika itu disimpan, maka akan langsung muncul di mode reservasi yang ada di kasir, ya. So, kasir atau admin yang ada di depan atau frontlinernya, mereka akan aware bahwa di tanggal berapa itu ada reservasi berapa, kayak gitu ya. Dan yang mereservasi atau pelanggannya itu siapa saja, ya. Dan produk layanan atau produk jasanya yang mereka pilih itu apa saja. Itu akan terlihat secara real time, ya. Real time bisa dicek langsung oleh karyawan ataupun owner. Kayak gitu. Boleh di next, Mas? Nah, nanti ketika mereka datang, ya, pelanggan itu sudah datang, kita atau frontliner, ya, karyawan, teman-teman Majupreneur yang ada di sini itu akan atau harus menjalankan check-in, ya, dari kedatangan pelanggan, kayak gitu. Mereka harus check-in. Jadi dari check-in untuk mulai proses pesanan, kemudian diproses layanannya, ya. Jadi ketika pelanggan datang itu check-in, kemudian ketika terapisnya, karyawannya, hairstylistnya, capsternya sudah ready, maka bisa dilanjutkan dengan proses. Nanti ketika diproses, ya, telah sedang berlangsung, ya, nanti mereka sudah selesai, maka bisa langsung dilakukan selesaikan pesanan dan lanjut untuk pembayaran. Ya, jadi trackingan step by step dari pelanggan itu datang, pelanggan itu mulai dipersiapkan dengan karyawan, terapis, kemudian dengan capster, hairstylist yang mereka pesan. Ketika itu sudah siap, mereka jalankan treatmentnya, apapun treatmentnya, ya. Kemudian nanti ketika sudah selesai bisa dilanjutkan journey-nya untuk melakukan pembayaran. Itu ya. Semudah itu teman-teman ya untuk kita bisa menjalankan reservasi secara online. Lanjut, Mas. Nah, nanti sebagai tambahan produk layanan juga bisa dibeli secara langsung tanpa membuat reservasi dahulu. Namun untuk melakukan ini, kasir atau karyawan teman-teman Majupreneur harus mengaktifkan opsi dilayanin oleh, ya. Jadi ketika mereka datang tanpa reservasi itu pun bisa, ya. Tapi harus diaktifkan fitur dilayanin oleh karena nanti itu akan mempengaruhi kepada komisi dari karyawan yang men-touch untuk layanan jasanya. Kayak gitu ya. Itu akan dihitungkan secara otomatis besaran nilai komisinya. Kayak gitu. Boleh di next, Mas? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Keunggulan fitur reservasi digital kita, teman-teman Majupreneur. Ya. Kita di sini bisa mengirimkan secara langsung, ya, notifikasi reminder terkait reservasi yang dijalankan oleh pelanggan, bisa lewat email, ini contohnya lewat email, bisa lewat SMS, bisa melalui WhatsApp. Kayak gitu ya. Jadi karyawan atau admin atau frontliner yang ada di merchant jasa Bapak Ibu, ya, teman-teman Majupreneur di sini, itu tanpa harus mengingatkan secara manual satu persatu WhatsApp ya ke pelanggan, itu akan membuat mereka itu jadi capek harus selalu mereminder dari reservasi pelanggan. Tapi kalau dengan Maju kita bisa jalankan untuk reservasi dan juga notifikasi reminder reservasinya secara otomatis. Kayak gitu. Boleh di next, Mas? Nah, bagaimana dari reservasi ini bisa bekerja? Yang pertama yang harus teman-teman pastikan adalah di sini teman-teman Majupreneur wajib melakukan input produk jasa atau layanan yang ada di back office-nya. Ya, bukan yang di frontlinernya, di back office atau dashboard-nya Maju. Didaftarkan dulu
ya, dari produk layanannya apa. Contoh tadi smoothing, ya, smoothing produk layanannya, durasinya berapa lama, harganya berapa, ya. Kemudian yang bisa menjalankan smoothing itu karyawannya ada berapa. Kalau ternyata ada karyawan yang senior dan junior, kita bisa bedakan harganya. Ya, mungkin yang senior lebih mahal nih karena dia lebih ekspertis dibandingkan yang junior. Itu kita bisa bedakan harganya, ya. Setelah itu semuanya diinput, nanti dari sisi frontliner mencatat reservasi dari model reservasi atau transaksi produk jasa secara langsung dengan model dilayanin oleh di aplikasi POS Maju kita. Ya. Kemudian dari sana pesanan masuk ke dalam daftar order dan diproses seperti biasa. Kemudian nanti akan muncul reminder notifikasi secara otomatis ke WhatsApp pelanggan teman-teman Majupreneur. Dan ketika dia datang bisa langsung di check-in, diproses atau dilakukan proses treatmentnya, langsung bisa diselesaikan pembayaran. Dan semua journey-nya itu nanti berakhir di pembayaran dan pesanannya pun akan selesai. Kayak gitu. Boleh di next, Mas. Nah, di catat reservasi, ketika kita login di aplikasi POS, kita bisa aktifkan mode reservasi. Kemudian nanti akan menampilkan interface atau tampilan timetable. Nah, di situ ya. Kemudian nanti bisa langsung diisi seperti tadi yang saya sampaikan. Dan proses reservasi secara online atau digital pun sudah selesai dijalankan. Boleh diputarkan untuk videonya. Oke, jadi nanti dari simbol mata ini kita bisa langsung pilih mode reservasi, ya. Kemudian kita pilih tanda plus, tab logo tambah di situ. Kita pilih pelanggannya siapa, ya. Kalau belum ada yang didaftarkan, berarti kita harus daftarkan dari awal. Kalau sudah, tinggal kita pilih. Metode reservasinya, oh ternyata Saditya via SMS. Tanggal reservasinya kapan? Kemudian di sini reminder untuk pengingat reservasinya 1 hari sebelum reservasi kita bisa pilih. Pilih produk yang mereka pesan nih, produk layanan. Ya, kemudian pilih treatmentnya atau terapisnya atau hairstylistnya, capsternya, ya itu kita bisa pilih siapa. Gitu. Jadi ada Bunga Kencana, Dev Iron, ya kemudian Nur Alifah, Tamimi, kayak gitu. Itu kita bisa bedakan dari harganya, teman-teman Majupreneur ya. Karena harga Vera VV itu lebih mahal dibandingkan harga Dev. Karena Vera VV itu lebih senior dibandingkan Dev. Atau dia punya license, atau dia punya punya expertise ya. Karena kan di klinik itu kan ada dokter ya, dokter yang memang lebih senior dibandingkan dokter-dokter yang lain. Dan harga dokter yang lebih senior itu bisa kita setting untuk harganya lebih mahal dibandingkan dokter-dokter yang masih junior. Jadi itu juga bisa berlaku di pet clinic atau pet shop, pet hotel, itu juga bisa. Ketika dari pet clinic itu ada 2-3 dokter, ya karena saya pernah meeting dengan pet clinic yang ada di Jakarta, dia punya 2 dokter di klinik tersebut, ya. Jadi ada dokter yang memang spesialis untuk hewan peliharaan yang berkaki 4, ada yang spesialis hewan peliharaan yang reptil. Nah, kayak gitu. Itu kita bisa bedakan harganya. Yang berkaki 4 mungkin ya seperti kucing, anjing ya, itu lebih mahal harganya dibandingkan yang reptil. Karena reptil nggak semua orang punya hewan peliharaan reptil. Itu kita bisa bedakan harganya ya. Jadi nanti ketika reservasi meskipun treatmentnya sama ya, contoh kalau di klinik kecantikan facial ya, facial itu harganya harusnya cuma 500.000.
Tapi karena yang melakukan treatment ya karyawan itu senior seperti spesialis, maka facial itu bisa di harga 800.000 ya. Dibandingkan yang junior mungkin harganya memang cuma 500.000. Kayak gitu. Boleh diputarkan kembali teman-teman maju untuk videonya. Ya, jadi nanti ada langkah-langkah yang bisa teman-teman pakai ya. Kemudian dari sini nanti ketika sudah datang ya kita bisa langsung check in nanti. Nah, gitu. Berarti pelanggan itu datang dan kita lakukan check in. Kemudian setelah sudah check in kita proses ya. Karena pelanggan tersebut akan dijalankan proses treatmentnya kayak gitu dan sedang berlangsung. Ketika sudah selesai maka kita bisa langsung selesaikan pesanannya. Nah, ketika kita selesaikan pesanannya, maka tampilannya akan langsung ke tampilan untuk pembayaran. Entah itu pakai uang cash, e-wallet, edisi atau deposit. Nah, biasanya kalau klinik-klinik kecantikan itu punya deposit ya, teman-teman ya. Klinik-klinik kecantikan itu punya deposit untuk perawatan wajah selama 6 bulan ya, deposit sebesar 10 juta. Itu ada di Jakarta, teman-teman ya. Nanti ketika dia treatment selama 6 bulan, maka dia akan langsung memotong depositnya. Jadi pelanggan tersebut tidak terus langsung setiap hari ketika dia mau treatment itu terus bayar. Ya, mereka tinggal memaksimalkan, memanfaatkan deposit dalam tanda kutip itu tabungannya dia yang ada di merchant tersebut. Kayak gitu ya. Kemudian ketika sudah dijalankan di proses reservasinya, kemudian teman-teman Majupreneur pengen tahu laporan dari masing-masing reservasi yang dijalankan. Maka nanti bisa dicek di dashboard teman-teman ya. Login ke dashboard, pilih opsi penjualan di situ. Kemudian ada laporan dari laporan ada laporan penjualan, laporan reservasi. Nanti di situ akan terbaca secara rinci ya reservasi yang sudah dijalankan di merchant-nya teman-teman Majupreneur. Boleh diputar untuk videonya. Nah, nanti ketika teman-teman pengen tahu nih laporan-laporan reservasinya, bisa langsung masuk ke menu laporan, lalu klik laporan penjualan, selanjutnya pilih laporan reservasi. Nah, di situ akan langsung muncul beberapa nama pelanggan, tanggalnya berapa aja, ya, produk yang mereka beli, ya, layanan yang mereka beli itu layanan apa saja akan terlihat. Dan yang paling oke-nya lagi, kita bisa langsung ekspor ke Excel. Nih ya. Jadi setiap laporan-laporan yang teman-teman Majupreneur butuhkan, itu kita bisa provide untuk di-download ke Excel. Jadi mudah juga buat administrasi terkait laporan. Kayak gitu. Boleh di next, Mas. Cukup ya, mungkin ya. Oke, terima kasih teman-teman Majupreneur. Terima kasih atas atensinya, waktunya untuk mengikuti kelas Maju pada sore hari ini. Saya kembalikan lagi ke Mas Adit. Silakan Mas Adit. Oke, terima kasih banyak Mas Arief atas pemaparan materinya. Lengkap sekali ya teman-teman. Jadi dari hulu ke hilir teman-teman bagi yang pengen menggunakan fitur reservasi dari mulai pemesanan sampai nanti proses sampai melihat laporan udah dijelasin sama Mas Arief. Dan kita akan mulai masuk di sesi Q&A. Jadi udah ada satu pertanyaan nih dari Kak Sandy nih. Halo Kak, selamat sore. Apakah jika kita menggunakan fitur reservasi masih tetap bisa melayani pembelian produk seperti biasa? Bagaimana pengaturannya pada aplikasinya? Apakah harus sendiri-sendiri? Gimana nih Mas Arief? Jadi beliau ini melayani reservasi jasa sama juga jualan produk biasa. Apakah bisa dilakukan secara bersamaan? Oke, terima kasih Kak Sandy. Nah, Kak Sandy, oke-nya di Maju, kita bisa jalankan secara beriringan bersamaan untuk fitur reservasi dengan melayani pembelian secara reservasi dan juga pembelian secara on the spot. Ya, ada pelanggan datang walk in, kemudian dia mau langsung melakukan treatment tanpa reservasi, itu juga bisa.
Yang tadi saya jelaskan harus ada setting untuk dilayanin oleh, karena itu akan mempengaruhi dari komisi yang nanti didapatkan oleh karyawan di merchant tersebut. Kayak gitu ya. Jadi aman untuk penjualan produk layanan secara reservasi, penjualan produk layanan secara walk-in on the spot bisa dijalankan secara bersama-sama. Kayak gitu. Gitu, Kak Sandy. Semoga menjawab ya, Kak Sandy ya. Oke, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Kak Sandy. Ini ada masuk japri ke saya dari Kak Fani di Malang. Apakah ada cara agar pelanggan mendapatkan notifikasi atau pengingat otomatis agar mereka tidak lupa untuk datang di jam reservasi? Gimana nih, Mas Oke, Arif? terima kasih Kak Fani. Ya, berarti mereka inginkan dapat remindernya ya. Ketika mereka sudah reservasi, mungkin dengan kesibukannya pelanggan, akhirnya mereka lupa. Ternyata pernah reservasi di sana. Nah, oke-nya di Maju, kita bisa kirimkan reminder secara otomatis. Gitu. Secara otomatis ke email, SMS, atau WhatsApp dari pelanggan. Ya, secara otomatis H-1 akan dikirim untuk reminder reservasinya. Jadi karyawan teman-teman Majapreneur yang ada di merchant tanpa harus WhatsApp satu persatu pelanggannya untuk mengingatkan terkait reservasinya, mereka akan dikirimkan notifikasi reminder terkait reservasinya secara otomatis oleh Maju. Kayak gitu. Semoga menjawab ya, Kak Fani ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Ini di kolom Q&A ada satu pertanyaan lagi dari Kak Ana Jihin Camp. Apakah bisa untuk rental mobil reservasinya diambil tanggal 2 dikembalikan tanggal 5 begitu? Nah, ini untuk pengaplikasiannya di rental mobil gimana nih Mas Arif? Oke, kalau di rental mobil untuk reservasi memang bisa dijalankan. Tapi untuk durasinya ya, durasi waktunya itu kita maksimal di 120 menit ya. Durasi waktu layanan atau jasanya kita maksimal di 120 menit. Mas, kalau saya buat hotel, buat mobil berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gimana? Kita masih dalam tahap develop ya. Kita nanti akan kembangkan lagi, waktunya nggak cuma 120 menit, tapi akan berkembang menjadi harian, mingguan, bahkan bulanan. Kayak gitu. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Mudah-mudahan menjawab ya untuk Kak Ana Jihin Camp. Jadi ya insya Allah fitur ini akan berkembang terus dan nantinya bisa mengakomodasi kebutuhan dari kakaknya. Jadi ditunggu aja. Tapi sebenarnya masih bisa ya Kak Arif, dia kalau mau pesan mobil dulu, reservasi dulu nanti. Tapi untuk waktunya itu belum bisa kita akomodasi begitu. Lalu next masuk lagi ke saya di Japri dan ada Kak Angga dari Solo. Pelanggan saya reservasinya berulang setiap hari Senin di awal bulan. Apakah bisa diatur agar saya tidak perlu mengulang-ulang memasukkan secara manual? Gimana tuh Mas Arif? Oke, nah itu reservasinya berarti per paket ya. Jadi ada memang case di Jakarta teman-teman Majapreneur, mereka punya paket untuk treatment wajah ketika wajahnya itu jerawatan. Jadi ada treatment untuk perawatan wajah jerawat. Itu treatmentnya nggak bisa cuma sekali 2 kali, tapi ada termin waktunya yaitu 6 bulan untuk mengobati jerawat tersebut. Nah, kalau di Maju kita bisa, teman-teman Majapreneur ya, kita bisa jalankan penjualan reservasi secara otomatis ya di paket perawatan wajah selama 6 bulan. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika mereka beli paket itu dengan harga di jutaan rupiah ya kalau di Jakarta ya. Mungkin teman-teman Majapreneur di sini ada yang di luar Jakarta, mungkin harganya di bawah dari harga Jakarta, tidak masalah. Yang penting harga paket itu secara global wajib dibayar oleh pelanggan untuk treatment wajahnya selama 6 bulan. Itu kita bisa jalankan. Gitu, Mas Adit.
Oke, mudah-mudahan membantu ya Kak Angga ya. Lalu ada satu lagi yang masuk dari Kak Kukuh nih. Kalau untuk mengatur perhitungan komisi setiap karyawan, apakah bisa Mas Arief? Mengaturnya bagaimana ya? Terima kasih. Gimana tuh? Jadi setiap Oke. karyawan yang melayani reservasi atau jasanya dapat Mm-mm. komisi setiap dia melayani. Bisa nggak disetting seperti itu? Oke. Nah, itu bisa. Jadi setiap karyawan yang melayani, ya, mereka akan ada perhitungan komisinya, baik persentase ataupun komisi rupiah. Ya, nanti ketika dia treatment nih, contoh tadi smoothing, ya, smoothing rambut, dia sudah jalankan layanan smoothingnya. Kemudian dari pelanggan itu langsung melakukan pembayaran. Nah, ketika pelanggan selesai, ya, selesaikan pembayarannya, maka di laporan komisi bisa langsung terprofit berapa besaran nominal komisinya dari karyawan tersebut. Ya, jadi aman teman-teman Majopreneur untuk menghitung komisi biar gak repot akhir bulan harus ngitung. Ini kan mulai akhir bulan ya, ngitung gaji, komisi, kemudian ngitung beban-beban operasional lainnya, biar gak repot, bisa kita hitungkan secara otomatis dengan sistem Maju. Seperti itu. Gitu, Mas Adit. Mudah-mudahan membantu ya Mas Kukuh ya. Mungkin punya spa atau bidang jasa lain bisa pakai fitur ini untuk ketika terapisnya melayani, beliau juga dapat komisi seperti itu. Lalu ada satu lagi pertanyaan yang baru masuk, apakah pelanggan yang melakukan reservasi bisa melakukan secara online atau harus melalui admin? Gimana nih Mas Arief? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau mereka atau kalau teman-teman Majopreneur di sini ingin reservasinya juga secara online, kita akan coming soon, teman-teman. Ya, untuk reservasi secara online kita akan coming soon. Jadi nanti merchant jasa ya layanan teman-teman Majopreneur di sini akan memiliki website masing-masing. Nanti pelanggan bisa masuk mengakses website tersebut dari masing-masing merchant jasa dan mereka bisa melakukan reservasi secara mandiri via handphone. Nah, nanti reservasi itu akan muncul di admin ataupun frontliner. Kayak gitu ya. Jadi itu akan segera rilis teman-teman Majopreneur sehingga ketika itu rilis maka teman-teman Majopreneur bisa memaksimalkan fitur yang Maju punya ya. Dan juga biar teman-teman bisa merasakan dulu pemakaian Majunya sembari fitur untuk reservasi secara online dan mandiri yang dijalankan oleh pelanggan itu bisa launching. Kayak gitu, Mas Adit. Oke, jadi ditunggu aja ya teman-teman karena akan coming soon fiturnya. Dan karena kenapa kita bisa ngomong seperti itu karena untuk di retail dan di F&B kita sudah bisa ada yang namanya toko online. Kita bisa ada pemesanan secara online. Jadi tidak menutup kemungkinan yang di fitur jasa juga akan segera hadir. Ini ada Kak Risma nih yang raise hand. Boleh Kak, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Selamat sore Kak. Selamat sore Kak. Selamat sore. Ya. Kak, kita kan dari Catatan Cafe nih, kita kan udah menggunakan Maju kurang lebih hampir 2 bulan. Nah, untuk berarti aku menambahin yang soal tadi yang pertanyaan sebelumnya soal apakah ada admin atau gimana gitu tadi yang online yang orang bisa langsung reservasi online gitu tanpa kita harus lewat kita. Apakah untuk sementara harus PIC khusus atau bagaimana? Oh, di merchant harus ada PIC khusus gitu ya, Mas Risman maksudnya? Iya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Risman. Boleh saya ulangi kembali ya untuk pertanyaan Mas Risman. Jadi, kalau reservasi online apakah ada PIC khusus nantinya yang menjaga dari reservasi pelanggan-pelanggan? Itu tergantung dari SOP yang ada di merchant, gitu ya Mas Risman ya. Ketika di merchant itu memang mengharapkan ada PIC khusus yang menjaga untuk reservasinya, maka bisa di-provide. Tapi kalau ternyata merchant tidak perlu, maka reservasi itu akan langsung muncul di sistem POS-nya. Sebenarnya itu akan langsung muncul di sistem POS-nya, Mas Risman. Ya.
Jadi seorang kasir itu akan bisa melihat bahwa di tanggal-tanggal tertentu itu ada reservasi dari pelanggan Karisma. Kayak gitu. Satu lagi, Silakan kan Karisma. kita kan sebetulnya ada penerapan 1 hari sebelum, katakanlah 1 kali 24 jam sebelum reservasi. Oke. Nah, katakanlah kita kan juga sebelum itu kan kita ajukan menu dulu ke mereka, jadi kita udah siap list menu gitu. Nah, katakannya kalau sistem itu bisa nggak sih kayak dibatasi maksimal harus 1 kali 24 jam, katakanlah dia mau reservasi untuk jam 7 malam hari ini, kan otomatis sekitar kurang lebih 4 jam lagi kan untuk menuju jam 7 itu. Nah, itu bisa nggak sih fitur itu katakanlah harus 1 kali 24 jam kalau untuk tenggang waktu 4 jam itu tidak bisa gitu. Oke. Soalnya kan kita kan juga takutnya kata mereka ada reservasi, Mas ini menunya. Terus ketika mereka ngajukan menu, kita udah list menu dan rupanya ada beberapa itu tidak ada. Takutnya kan mereka harus ubah lagi, mereka harus menunggu gitu. Soalnya kan memang harus konfirmasi lebih awal. Oke. Mohon maaf Mas Risma, tadi usahanya di bidang apa ya? F&B. F&B Mas, berarti pakai itu ya. Kalau mau pesan online berarti pakai fitur toko online ya? Kita nggak pakai fitur toko online, cuman kita cafe. Oke, cafe. Mohon maaf, pakai paket maju yang apa? Advance? Benar ya, aku juga belum lihat juga, ya. kita belum. Sudah saya hanya menambah aja di maju ini. Karena kan memang untuk spesiali atau PIC-nya maju sendiri memang belum ada. Kebetulan saya diutus untuk terjun langsung ke majunya. Ada satu lagi namanya Mbak Dinda juga ada di ini juga di webinar ini. Oke. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya bantu jawab ya, Kak Risman ya, terkait pertanyaan tadi. Mas, kalau reservasinya itu di H-4 jam gitu ya, Mas Risman ya, bisa nggak notifikasinya itu muncul di pelanggan? Karena kalau kurang dari situ, maka menu-menunya itu harus dipersiapkan dan lain sebagainya, menyulitkan dari bagian kitchen untuk preparation dari menu yang dipesan oleh pelanggan. Nah, kalau di Maju saat ini itu kita bisa lakukan reminder secara otomatis di H-1. Ya, H-1 dari mereka reservasi. Kemudian ketika mereka mau nambah, mau ngurangin ya dari produk yang mau mereka beli, mereka pesan, nah itu bisa. Kita bisa tambahkan produk-produk yang contoh, Mas saya mau paket 10 orang ya, ayam goreng sama nasi. Kemudian sudah dicatat tuh. Dan tiba-tiba dia mau menambahkan, Mas tambah es kelapa muda ya, 10 juga kayak gitu. Kita bisa lakukan penambahan dari produk yang mereka pesan. Kayak gitu, Mas Risman ya. Jadi itu tergantung juga dari SOP yang berjalan di merchant. Kalau di merchant itu H-4 jam tidak boleh melakukan penambahan produk dan pembatalan dan lain sebagainya, ya bisa disampaikan kepada pelanggan ketika mereka akan jalankan reservasi. Kan reservasi di kita itu ada yang SMS, kemudian walk-in, pelanggan itu datang ya ke merchant untuk jalani reservasi, kemudian WhatsApp ya itu juga bisa. Jadi ketika mereka sounding untuk reservasinya, SOP terkait reservasi yang ada di merchant Karisman juga wajib disampaikan kepada pelanggan. Kayak gitu, Karisman. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, Karisman. Oke. Mas Adit mungkin belum terdengar suaranya? Sorry, saya lupa nyalain mic. Oke, terima kasih ya Kak Risman, yang mudah-mudahan bisa membantu bisnis F&B-nya semakin oke lagi. Ada banyak banget fitur yang bisa digunakan untuk membantu pebisnis F&B ini, nggak cuma reservasi aja, ada banyak, ada barcode portable dan lain sebagainya. Nanti bisa kalau mungkin kurang oke bisa nanya-nanya lebih jelasnya
di sales yang nawarin Kakak. Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin Mas Arif bisa ada closing statement nih buat teman-teman yang eh, mungkin yang mau masuk di industri jasa ini. Gimana sih? Kenapa sih kita harus pakai sistem digital gitu? Oke, teman-teman Majupreneur di sini, kenapa kita penting banget untuk digitalisasi masuk ke digital ya, untuk pencatatannya, laporannya, dan lain sebagainya. Karena persaingan usaha saat ini itu semakin ketat, ya. Jadi ketika satu kawasan area distrik dengan usaha yang sama, ketika kita tidak mau berkembang ke arah digital, maka akan disalib oleh mereka. Kayak gitu ya. Teman-teman Majupreneur, kita sudah wadahi dengan adanya kelas maju ini agar teman-teman Majupreneur di sini bisa memahami pentingnya digitalisasi dan juga yang tadi saya sampaikan untuk reservasi dan lain sebagainya. Semoga fitur tadi benar-benar teman-teman Majupreneur manfaatkan untuk operasional bisnisnya, sehingga saya bisa jamin akan membantu usahanya teman-teman Majupreneur. Membantu bukan hanya dari sisi owner, tapi dari sisi karyawan juga akan terbantu. Ya, seperti itu. Dan terakhir, kita di sini juga ada fitur aplikasi Maju Team, teman-teman. Nah, Maju Team ini bisa diakses oleh seluruh karyawan teman-teman Majupreneur yang punya usaha di sistem jasa atau beauty, ya, di mana ketika ada reservasi dari pelanggan, maka akan langsung muncul di aplikasi Maju Teams tersebut, ya, sehingga karyawan kakak itu akan bisa melihat, oh saya besok ada tagging reservasi dengan pelanggan ini, treatmentnya ini, oh lusa saya ada tagging untuk reservasi atas nama pelanggan ini dengan layanan. Itu akan benar-benar memudahkan karyawan kakak untuk melihat jadwal kerjanya dan juga pekerjaan apa yang akan mereka jalankan. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, silakan bisa mengikuti kelas maju selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Saya Arif Abdurrahman Hafid, Sales Capability Area Jakarta Back, pamit undur diri. Terima kasih, semoga materi yang tadi saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman Majupreneur. Saya kembalikan lagi ke Mas Adit. Silakan Mas Adit. Oke, terima kasih banyak Mas Arif. Jadi teman-teman, setiap Jumat kita akan selalu ada kelas Majo dan ruang Majo. Jadi kita akan berbagi info tentang fitur-fitur di Majo dan apapun hal tentang bisnis, marketing, entah itu tentang manajemen dan lain sebagainya. Jadi teman-teman selalu stay tune di kelas Majo atau ruang Majo di setiap Jumat. Dan tadi seperti yang dijelaskan Mas Arif, ada Maju Team. Di situ nggak cuman itu aja, ada fitur absensi, pergajian, dan lainnya, pasti banyak banget manfaatnya. Jadi masih akan banyak sesuatu yang bisa kita bagikan untuk teman-teman semua. Dan terima kasih banyak untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bisnisnya teman-teman bisa berkembang jadi lebih baik lagi, jadi penopang perekonomian di Indonesia. Dan terima kasih banyak juga Mas Arif, sehat selalu. Dan saya tutup untuk kelas maju sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Majupreneur. Selamat sore. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis.
Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.